Amin. Saya hormati Pak Mustafa Baik dan orang tua kita di sini, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga Pak Soeharto, dan ada Pak Usman, Pak Mustar, alhamdulillah ada tokoh pemuda, katakan Ustaz Nabi yang Amin. yang dapat kegiatan ini. Dan di sini Bapak ada Pak Solihin, beliau mewakili juga nanti dari Yayasan Wira Alfa. Kemudian memang beliau di BPN nanti sekaligus melihat kondisi tanah kita. Rencana kita begitu nanti ke depan. Dan ada Pak Husdi dari Wira Alfa juga. Nah, perikatan ini pengurus yayasan. Kami datang ke sini silaturahim ya Pak. Pertama, menindaklanjuti pertemuan kita sebelumnya Pak Mustafa, Pak Usman datang ke rumah. Nah, hari ini berkunjung balik lah. Saya dengan Ustaz Nabi, kalau Ustaz Nabi itu ada di sana, ada di sini, ada di mana-mana nih Ustaz. Pasaran Pak. Pasarannya. Jadi Pak Mustafa mohon maaf ini minta waktu pada kesempatan ini mungkin kita selain silaturahim ada agenda acara kita coba akan nanti lihat kondisi tanah kita itu dan seperti pembicaraan awal kita bahwa tanah wakaf itu telah ada kegiatan pembelajaran, ada kegiatan yang telah dibangun di sana dan seperti yang saya sampaikan pada awal kita Pak, di mana nanti tanah wakaf dan sumbangan masyarakat dan gedung yang telah ada itu bisa bermanfaat. Nah, wakif telah amanah kepada kita untuk artinya menjaga tanah untuk bagaimana tanah itu bisa dimanfaatkan sehingga jadi amal jariah kita semua, tidak hanya yang mewakafkan. Maka kita yang meluruskan itu. Di sini alhamdulillah pokok masalahnya kita coba akan uraikan. Kalau saya dengar sekilas kemarin kan memang pada persoalan tenaga pengajarnya itu ada manajemen. Manajemen itu juga bermuara kepada pengelolanya. Nah, pengelolanya itu alhamdulillah ini juga mewakili pengurus masjid Pak Mustafa, Pak Soeharto dan Pak Usman dan Ustaz Abi juga di sini tokoh agama juga. Beliau keliling kemana-mana. Saya dengar jemaahnya banyak juga sampai ke dalam sana. Alhamdulillah beliau lah yang memfasilitasi kegiatan itu. Kita menyambut baik Bapak, seperti yang saya tawarkan kemarin sebenarnya kita juga memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat dan agama di sini untuk mempertanyakan wakaf itu dengan baik. Siapapun dia nanti dari yayasan mana, lembaga mana, kalau dia berbadan hukum jelas kan, yang penting nanti proses pelaksanaan program pengelolaan itu bisa berjalan. Tetapi jika tidak, maka seperti yang saya sampaikan kemarin Pak Mustafa, kita punya yayasan dan kita akan buka yayasan cabang di sini yang akan memfasilitasi kegiatan ini. Tapi pengelolanya dari sini, seperti yang saya sampaikan. Maka tadi ada Pak Husdi, Pak Solihin, kita tanya tenaga pengajar sebelumnya, apalagi di sini potensi tadi Bang ya luar biasa, ada korek yang sudah sampai tingkat kabupaten, kemudian provinsi sampai ke nasional, banyak dari kumpul ini. Nah, potensi kita di sini ada. Tinggal kita kembangkan bagaimana ke depannya lebih baik. Itu tentu bibit-bibitnya itu banyak di sini. Saya dengar sebelumnya itu ngajinya di masjid ini ya Pak Mustafa. Kemudian sampai udah ada tempat di sana, udah sempat wisuda. Saya dengar itu luar biasa sebenarnya. Tinggal kita kelola saja di manage. Nah, kembali kepada persoalan nanti lembaga mana atau yayasan mana yang akan menaungi itu, dia yang bertanggung jawab secara organisasi. Sehingga nanti tenaga pengajar itu dia berpikir lagi untuk biaya dia ngajar, dia cukup fokus untuk ngajar mengasuh anak-anak kita itu kan, mendidik anak-anak kita. Adapun nanti pengasuhnya lembaga atau yayasan yang menaungi itu. Nah, karena itu seperti yang saya tawarkan ke Ustaz Abi dan ke Pak Mustafa dan yang lainnya, kita punya lembaga pendidikan dan lembaga yayasan pendidikan, yayasan bergerak di dunia pendidikan, keagamaan dan sosial, dan memiliki legalitas hukum yang jelas. Tingkat pusatnya ada di Kota Pontianak, kemudian kabupatennya baru terbuka di Kabupaten Kapuasulu. Dan alhamdulillah telah melalui pondok pesantren, pendidikan keagamaan, pondok pesantren Al-Bab, punya madrasah diniyah dan punya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah di rumah, dan telah berjalan kurang lebih 10 tahun ini. Alhamdulillah dari sisi
pengelolaan kita dengan manajemen terbuka, Bapak. Oleh karena itu di sana saya bilang sudah berjalan. Hari ini juga sedang rapat serah terima kepala madrasah di sana di jam yang sama ini. Kemudian saya sampaikan mungkin saya tidak bisa ikut Zoom meeting, biasanya pakai Zoom meeting itu sebentar lagi. Saya mau melakukan silaturahim lah ini di sini. Jadi tujuan kita pertama di sini nanti mungkin silaturahim pertama, misalkan kedua kita akan tidak lanjuti dengan pertemuan berikutnya. Tidaklah ini pertemuan yang terakhir, tapi 2-3 kali berikutnya nanti ada pertemuan, dan lebih khusus nanti tentu kita akan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemangku kebijakan di sini. Salam. Dari mana ya? Sini lagi lah. Oh, si ini. Siapa namanya? Pak Mustafa. Bang. Ini penyuluh agama kita Pak di Kedai. Ya. Tapi dosen di Untan beliau. Yes, Tante. Iya lah, nyaman. Gini sampai. Iya, oke. Nyaman, oke. Nyaman ya, Pak. Itu ada ya. Kata kami jodoh di sini saya menikahkan ke saya. Ini kepala tahun aja. Oh iya. Maaf Pak, saya lanjutkan. Alhamdulillah di yayasan kita cabang ini rencananya kita akan diisi oleh beberapa orang yang punya kemampuan dan asalnya dari sini. Salah satunya Pak Juliansa. Pak Juliansa kepala KUA Teluk Kedai, beliau juga masuk pembina di sini. Kemudian ada Pak, ini Pak Dorman di sini juga. Upah 9 ya. Ada siapa namanya? Rabudin Pak. Rabudin itu anaknya Pak kepala KUA Kakap itu Pak Husen ya. Pak Husen. Dulu Pak Husen kepala KUA Kakap, sekarang jadi pemburu. Rabudin itu penyuluh dan PNS di KUA Kakap. Itu juga masih urusan kita di Yayasan Cabang. Kita berharap ke depan walaupun secara organisasi belum terbentuk utuh di Yayasan Cabang Kuburaya, yang kita punya dari Yayasan Pusat dan Yayasan Cabang Kapuasulu yang sudah berjalan kurang lebih 10 tahun ini. Nanti rencana kita Yayasan Cabang Kuburaya ini akan kita bentuk dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda, serta tentu seperti orang tua kita Pak Mustafa, Pak Soeharto gitu kan, dan Pak pemuda yang lain kita ingin masukkan Pak Usman ya. Pak Mustafa alhamdulillah fasilitasi terutama ini dengan tadi. Mungkin begitu pengantar saya, cukup panjang Pak, sehingga nanti bisa diketahui apa hajat maksudnya. Nanti di sini hanya transit saja Pak Usdi. Nanti berikutnya kita ke lapangan setelah mendengar informasi dari sini. Di pihak seperti itu ada hajat juga dari Pak Stakno, kita ngumpul di depannya Pak Stakno di situ. Ya nanti habis dari lokasi kita ngumpul di sana, kita mau serahkan kembali setelah melihat kondisi lokasi kan. Saya juga ingin kenalkan ini dari sekali lagi Pak Solihin, beliau di BPM Mempawa sekarang Pak ya. Ada orang kan di rumah. Ya. Ada orang anaknya. Saya, ibu ada. Sebelumnya beliau lama di kanwil BPM. Jadi insya Allah beliau juga punya keahlian di BWI Pak. Beliau mengurus di BWI provinsi, di Badan Wakaf Indonesia provinsi, sama dengan Pak Wadidi, sama dengan Pak kita di Kanwil juga. Beliau kalau persoalan tanah wakaf, keahlian beliau di situ. Masalah hukum Pak Rusdi juga. Beliau dari navigasi Pak Rusdi ini sudah cukup juga dikenal di sini. Juga masuk di urusan yayasan kita ke depan. Insya Allah nanti kita akan berkomunikasi Pak. Silaturahim, komunikasi. Sekali lagi ini bukan akhir. Ini tahap kedua setelah Bapak ketemu dengan kita. Nanti ini yang kedua, yang ketiga kita ketemu lagi. Komunikasi penting. Setelah komunikasi kita rapi, bagus. Ada yang komponen yang belum kita rangkul, kita rangkul. Sekali lagi pengelolaan sepenuhnya nanti kita coba ambil dari sini.
Jangan sampai nanti di sini merasa kami tidak diambil kan, tadi tenaga pengasuhnya, pendidiknya, pembinanya, itu yang tahu di sini. Tidak mungkin kita ambil dari luar kan, yang tahu kita di sini dari segi adat budaya, kemudian bahasanya juga kan. Nah, kalau Ustaz Abi semua bisa, bahasa Jawa bisa, Madura, tahu kan ya? Aduh. Jawa apalagi. Bahasa bukan iya kan? Iya, sama lagi ya. Iya. Jadi Bapak ini nanti saya persilakan ke Ustaz Abi untuk nambahkan dulu, memberikan pengantar, nanti khusus mendengar penjelasan dari Pak Mustafa dan kita Pak Muhammad Suharto. Saya kan salah dimantar. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Abah. Yang saya hormati Syahidul Bait, Syahidul Hajat, ya. Para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada, maupun senior kami maupun junior kami, alhamdulillah wal khair. Inna barakallahu fikum wa barakallahu bil khair. Jadi alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini kita bertatap muka dan berwajah, alhamdulillah. Maka sudah kami sepakatkan kemarin ya pada Syahidul Bait ya, Pak Mustafa, Pak Usman dan Pak Musdar ya. Kemarin tinggal untuk menindaklanjuti masalah kegiatan kita yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini. Jadi kita ini pada hari ini cuma silaturahim aja kita, dan untuk penggenahan situasi dan kondisinya di lapangan maupun juga yang ada di sekitar kita sama-sama di sini ya kan. Jadi insya Allah Pak Mustafa maupun juga Pak Usman rekan-rekan adalah pemuka kita juga sini masyarakat ya, Abah ya, Mas Ustaz ya. Dan nanti ada beberapa hal nanti akan disampaikan beliau nanti untuk mengenai masalah yayasan ya Pak Suharto ya. Nah, yayasan ini karena kan mereka ini kan masih mau mengetahui, belum, masih bingung lah ya, yang mana apakah untuk wewenang yayasan masjid, apakah untuk yayasan kita nih ceritanya. Nah, jadi kan nanti akan kita mendengarlah para tokoh masyarakat kita nanti kita kaji lah bagi itu bersama. Tapi alhamdulillah inilah kami ini dari pengurusan dari Yayasan Mirabab. Nah, alhamdulillah hadir di sini Pak Mustafa. Apa yang kita udah kompromikan kemarin udah berapa? Ya udah, memang udah berminggu-minggu dah ya. Kita bicarakan masalah ini, kita tunda akhirnya 2 minggu kemudian ya Pak Usman ya. Iya. Nah, jadi kami hadirkan kiai kita ya kan, Ustaz Abah Kartono. Alhamdulillah pada hari ini ya makin kita dirangkum pembicaraan kita yang sedetailnya lah ya Pak ya. Alhamdulillah kami senang sekali untuk kehadiran yang ada semuanya nih kan. Baik, nanti insya Allah dilanjutkan nanti untuk ada yang mau disampaikan kan, termasuk Pak Mustafanya atau Pak Usmannya untuk masalah yayasan kali ya, untuk yang sebenarnya ya. Nah itu saya sampaikan kepada yang lain. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Daripada hari ini, terima kasih banyak hari ini. Alhamdulillah. Baik kita dah kabarkan sebelumnya Lebaran kan, bulan puasa kami koordinasi dengan Pak Lebaran ini sama kemarin dan kepengurusan DPA. Alhamdulillah sudah kami bentuk Jumat yang baru mereka bentuklah beliau buat semuanya sekretaris Posman ini bendahara hari Jumat jadi sudah masuk kecilnya. Jadi kena gini kita kan pakai saya apa itu masalah mau kerjasamanya bapaknya dari yayasan itu. Nah, cuma kita mau mungkin nanti
itulah yang nanti usulkannya Pak. Untuk kerjasamanya seperti apa, Iya. caranya macam mana gitu Pak. Jadi kalau pengelolaan masih ada Pak sini, cuma masuknya yayasan ini macam mana ikut dengan DPA-nya gitu Pak. Untuk apa gitu Pak. Jadi kemungkinan saya tidak banyak Pak ya. Itu bicarakan itu juga lah kan, lebih baik kan kita pendek-pendek aja lah. Jadi terus kita bicara sama-sama gitu ya. Cuma sertifikatnya itu masih bersatu Pak, nama Pak Barto belum pecah. Pak Parno. Iya. Nah, belum. Karena jadi kopling-kopling yang depan juga Pak ini masih belum pecah semua. Nah, tapi surat banyak ya. Iya. Sama ya. Dia dengan dia. Mungkin Pak Suwarto boleh? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak serta rombongan ibu dan ibu-ibu. Syukur alhamdulillah pada hari ini telah meringankan langkahnya untuk berkunjung bersilaturahmi di kampung kita ini. Ini dapat, mudah-mudahan kita dapat pahala serta rezeki panjang umur. Nah, sebelumnya gini Pak, baru kami sampaikan permasalahan BPA yang sebenarnya terjadi. Kronologisnya ya Pak ya. Awal mulanya kita ini kan banyak anak-anak kita yang belajar ngaji dan sebagainya. Awalnya kita tampung di masjid depan ini, anak-anak ulama ini. Maklumlah anak-anak ini kan geraknya ini, jangan samping itu juga menjaga kebersihan masjid dan sebagainya. Jadi waktu itu ada ide, alhamdulillah ada orang bermurah hati, yaitu Pak Suparno menghibahkan sebagian tanahnya. Nah, kita sambut dengan senang hati. Pada waktu itu Pak Masa masih selaku anggota Dewan, beliau menyambut sehingga dia bisa mengusahakan untuk pembangunan dunia. Jadi pelaksanaannya untuk anak-anak belajar itu, nah setelah selesai tidak lagi di masjid, kita arahkan sana. Cuma barang itu menjadi aset Mujahidin Islam. Cuma tempatnya tidak nyatu dengan masjid itu karena jadi tidak mungkin kan. Nah, itu kepengurusannya terbentuklah pada waktu itu untuk periode pertama itu ketuanya pada waktu itu langsung Pak Ahmad Syah berjalan sampai sudah 1 kali, sudah 2 tahun kan? Seterusnya masih berjalan bagus. Kemudian karena sudah 2 tahun beliau pun maksudnya baik regenerasi. Nah, itulah diarahkan kemarin kebetulan Pak Ali Adam yang menangani, termasuk saya juga ada di dalamnya itu. Bahkan mulai pembangunan pun maksud saya Pak yang mengurus bukan-bukannya, mulai dari nancapkan yang pertama sampai selesai sampai pelaksanaan. Akhirnya kedua, lama-lama nih Pak, santrinya itu yang sudah tamat SD melanjutkan ke SMP sudah merasa agak besar, dia malu jadi TPA nih. Nah, TKA itu karena mau dikatakan anak TKA lagi, sehingga otomatis dia mengundurkan diri Pak. Iya. Kemudian mengundurkan diri, sehingga karena santrinya sudah banyak dan kemudian ada juga kendala masalah tenaga pengajar. Tenaga pengajar itu ada 5 masih aktif. Cuma istilahnya honornya yang pada waktu itu kita santrinya kan tidak kita pungut. Jadi kemarin dari masyarakat itu donatur, kita rapatkan dengan masyarakat, ada yang
saya 25, saya 50, saya 100 itu Pak, masyarakat. Jadi dibagilah, oh wilayah ini yang umur Pak ini, wilayah ini Pak ini, Pak ini. Jadi sementara untuk itulah dia, karena santrinya pun banyak yang mundur ya Pak ini, sehingga donatur yang lain pun tidak ada yang belajar, kata dia. Siapa yang mau dibimbing lagi kan? Nah, mulai itulah, karena sudah mulai vakum, padahal kemarin yang terakhir itu ada bantuan dari Pak Haji Pandi, DPR yang dari provinsi, kita buatkan untuk buat apa WC-nya, kita buatkan 2 pintu itu Pak. Oh, itu jadi malah vakum. Nah, yang terakhir kemarin juga ada bantuan lagi sekitar 20. Cuma karena vakum tidak ada kegiatan, jadi tidak kita realisasikan. Nah, karena lama vakum, sama Pak Ali pun kemudian Pak Adam dan kemudian yang lain, karena tidak ada kegiatan lagi kita, karena ini masih aset dan ininya yang punya menjadi Islam, akhirnya kita kembalikan ke masjid menjadi Islam ke pengurusannya. Jadi kemenangan itu dari apa pihak menjadi Islam. Jadi aset itu bukan punyanya tapi punya menjadi Islam. Bahkan kemarin malah ada Pak Parno itu menambahkan, barangkali mau membuat kalau berjalan kemarin kita mau ini kalau disampaikan membuat musola itu menambahkan lagi, nambah sebetulnya. Nah, nambah wakaf lagi kemarin itu, karena berhubung sekarang ini sudah tidak jalan, sementara itu kondisinya seperti itu. Nah, makanya ini kemarin ada Pak Usman, Pak Mustafa, itu udah tahu ceritanya nih Pak. Gitu, dan diundang rapat gini. Oh iyalah, saya bilang gitu kan. Tiba-tiba kemarin itu rupanya pembentukan kepengurusan baru, kan? Padahal yang diundang banyak. Cuma sebetulnya kita ini berat nerima itu, karena masyarakat kemarin yang ini udah pada nunjuk, ya nggak boleh buatlah kita jalani dulu. Jadi untuk susunan kepengurusan terus berat sampai sekarang ya belum sempurna, karena ini harus kita sempurnakan dulu, kan gitu Pak. Nah, dan untuk menjadi Islam sampai sekarang pun belum dibentuk yayasan, kan belum yayasan Pak. Kita masih nah, yang namanya kita kan kemarin masalah yayasan dan sebagainya kan kita perpanjang dulu Pak. Jangan bentuk yayasan kalau tidak jalan kan bagaimana ini? Nah, itulah sekilas perjalanan kita yang ada di daerah kita ini. Ini kalau tidak salah itu sudah berjalan sekitar 4 tahun. Cuma yang kedua ini belum sempat sudah, karena santrinya sudah pada pindah ke asal udah masuk SMP tak mau lagi Pak, masuk SMP tak mau lagi Pak. Kedua hari keluar SMP mundur, tamat SD masuk SMP mundur, tamat SD masuk SMP mundur. Dulu ada dua tingkat, ada yang TKA-nya, ada yang TPA-nya. TKA dan TPA. Belum waktu wisuda pertama itu juga dari Pak Kepala KUA itu, kalau perjalanannya bagus Pak nanti bisa buka jadi madrasah, dia bilang gitu. Itu waktu masih belum kita pikirkan Pak, masih jangka panjang itu, dia bilang itu. Ya sekilas perjalanan juga yang ada sekarang kondisinya vakum, dan tapi bangunannya masih alhamdulillah masih kokoh. Itu bangunan itu ada 3 lokal, ukurannya 7x21, bukanya 7, panjangnya 21, kita jadikan 3 lokal. Karena waktu itu kita kan masih anak-anak kecil, dan alhamdulillah pada waktu mulai belajar baru itu, karena kita ini juga berkecimpung di SMK, jadi ada meja kursi yang kurang bagus kemarin, kita minta bagi saya yang nggak digunakan, kita manfaatkan itu direhab kembali. Tapi sekarang ini saya banyak yang rusak lagi. Jadi 3 lokal dong Pak, itu 3 lokal memang. Ya.
mudah-mudahan dengan niat baik bapak-bapak ini itu juga nanti mudah-mudahan bisa berjalan kembali, karena ini untuk meningkatkan SDM anak-anak kita juga. Amin. Alhamdulillah. Barangkali sementara itu dulu Pak yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa namanya, kepentukan kemarin itu pengurusan yang di masjid hari Jumat ya Pak Usman ya? Ya, Jumat. Ya. Oh gitu ya. Cuma masih belum ada ini apa namanya, belum ada ketentuannya gitu. Sudah ditentukan. Hari Jumat kemarin itu ya. Nah, cuma belum Belum final Pak ya. Belum final, kepengurusannya itu belum final. Apa? Iyalah. Ketuanya udah final atau Udah ya? Tapi anggota-anggotanya belum. Jadi alhamdulillah tinggal kita ini kan yayasan ini kan berbeda nih. Madrasah ini juga ada, madrasah. Iya. Tapi lebih kita untuk memperpanjang satu Ya, madrasah juga. alhamdulillah udah kita sepakatkan kemarin kan Pak Muslim ya ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah apalagi dengan dari yayasan Al-Bab ini ya itulah maksud kita sepakatkan hari ini kan. Saya kan lah. Ya, bukan apa, ini masih kemarin ini kan yayasan masjid ceritanya kan. Jadi gimana Pak Mustafa, Pak Usman dengan Pak Suharto, ya kan? Ini kan yayasan anak nih kita nih, baru ya kan? Dengan Al-Bab nih kita nih. Kalau kita Pak yang di masjid itu kan Iya. kepengurusannya kan tidak ya, kalau Bapak mungkin cerita masalah yayasan Bapak sampaikan itu kan punya badan hukum. Iya. Kalau kita di masjid ini kan tidak ada. Betul. Cuma TPA itu di bawah naungan masjid. Itu bimbingan inilah. Ya alhamdulillah. Ya wasyukurillah lah ya kan. Kalau kita udah punya badan hukum, ya tentu kan pengurusannya kan memang tertentu dari ya udah. Kita digabung Pak Mustafa. Dari yayasan kita. Pak Usman. Ya alhamdulillah. Ya apapun yang kita sepakatkan kan insya Allah kita akan bentuk ya sampailah ke madrasahnya ya Pak ya. Madrasahnya nanti insya Allah nanti lebih lanjutnya untuk kepengurusan ini jadi pertama apalah nanti menyampaikan ya itu lebih detailnya lah masalah itu pendidikan kita ini kan. Insya Allah. Saya tambahkan sedikit ini terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Mustafa, khusus orang tua kita Pak Suharto. Berkenan dengan apa yang telah dipaparkan, logisnya kita telah pahami bersama. Alhamdulillah luar biasa itu perjuangan Pak Suharto dengan masyarakat di sini dalam hal pembentukan PPA dan termasuk melanjutkan pembangunan itu kan. Nah, untuk kepengurusan masjid tetap berjalan Bapak, tidak ada masalah. Bapak susun dengan apa yang telah menjadi amanah dari masyarakat, cuma kan karena di mana-mana masjid tetap harus ada pengurusannya. Setelah ketika saya di Kementerian Kabupaten Kapuas Hulu 7 tahun saya di sana Pak, saya membina masjid-masjid karena di Bimas Islam. Pernah saya pernah sih. Kemudian mereka di kepengurusan masjid itu jelas dia ada kepengurusan yang mengelola untuk memakmurkan masjid. Masjid itu kalau memang sudah diamanahkan oleh umat masyarakat ya silakan nanti susun kepengurusan masjid dengan baik dibentuk, nanti ini kan akan dilakukan ke KUA juga kan untuk kepengurusan masjid itu. Nah adapun nanti TPA ini kita tidak terpisah sebenarnya, nanti kepengurusannya kalau memang ke depan saya punya tawaran ini Bapak. Pertama, kalau saya di Yayasan Pusat Bapak, nanti insya Allah akan dibentuk Yayasan Cabang di Keburaya. Yayasan Cabang ini tidaklah orang sana, orang katakan Pontianak atau dari Yayasan Pusat, tidak. Malah sebagian besar kita sambil dari sini. Termasuk Alhamdulillah macam Pak Mustafa, Pak Usman, kemudian Pak Sarto, Pak Abi dan lain sebagainya. Dan beberapa
pangku kebijakan di sini, kadesnya, kawan-kawan atau apa, nanti kita minta untuk ikut di situ di yayasan cabang. Nah, tetapi nanti itu yayasan cabang, cuma di bawah yayasan cabang itu ada lembaga pengelola. Nah, lembaga pengelola itu yang nanti akan melakukan kegiatan operasional kalau dulu TPA ya. Saya punya usul Bapak, sebenarnya kalau TPA tadi seperti yang Pak Soeharto bilang, itu anak-anak kalau udah tamat SD mau ke TPA lagi dia jadi malu kan. Apalagi kalau dari SMP masuk ke TPA lagi, padahal sebenarnya tak begitu. Minder ya. Apalagi di daerah Pak, saya sering ketemu kalau udah wisuda anak-anak itu dianggap dah khatam, dah tamat ya. Sudah selesai di wisuda, kan. Akhirnya dia tidak melanjutkan pendidikan ngajinya dan sebagainya. TPA memang Bapak itu lebih khusus kepada kegiatan untuk mengembangkan Al-Quran, fokusnya ke situ ya, baca tulis dan ya lagu-lagu dan sebagainya itu di Al-Quran. Tetapi saya punya usul begini Pak, ke depan kalau bisa disetujui, ke depan kita berkeinginan mau mendirikan madrasah diniyah takmiliyah. Madrasah diniyah takmiliyah itu adalah satu pendidikan agama tambahan bagi anak-anak kita yang pagi dia sekolah di SD, sekolah di SMP, karena jam belajar agama terbatas di SMP, di SD itu. Insya Allah Ustaz Abdul Rahman paham betul nanti kita punya orang yang menghitung tentang kurikulum kita. Kalau pagi dia mungkin terbatas ilmu agamanya 2 jam pelajaran dalam seminggu di SD, di SMP. Pendidikan agama terbatas sekali. Maka kita jadikan 3 jam saja seminggu Pak. Itu nanti kita akan berikan tambahan pendidikan agama di luar. Maka itu disebut dengan madrasah diniyah takmiliyah. Tambahan, takmiliyah itu tambahan. Itu disebut dengan madrasah diniyah takmiliyah. Itu di kantor Kementerian Agama, baik kabupaten maupun provinsi, ada legalitas hukumnya, baik hukum bahkan ada kasihnya. Kepala seksi yang mengatur itu. Di kabupaten kita banyak teman di Kementerian itu yang bisa ngurus itu, di provinsi juga teman kita yang bisa ngurus madrasah diniyah takmiliyah itu. Nah, maksud kita kalau di madrasah diniyah takmiliyah ini berbeda dengan TPA. Kalau TPA itu dia fokus kepada pembacaan Al-Quran, nulis baca dan sebagainya, khusus pada Al-Quran. TPA, tetapi kalau Madim ini madrasah diniyah takmiliyah ini dia tak hanya TPA, dia belajar juga selain tak ada Al-Quran. Selain Al-Quran dia ditambah dengan fikih ibadah, Al-Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab mungkin. Itu kurikulumnya jelas. Bahkan nanti ke depan kalaupun kita mengembangkan dalam sisi fisik itu sudah bisa diusulkan untuk bantuan fisik. Untuk kalau Madim, kalau TPA itu adalah operasional Pak di Kementerian Agama begitu. Hanya bisa memberikan operasional saja. Tapi kalau Madim itu karena dia sudah punya payung hukum yang jelas, dia bisa memberikan bantuan fisik itu. Nah, kembali ke situ nanti anak-anak kita, jadi ketika di Madim ini madrasah diniyah takmiliyah ada ula, wusta dan kuliah. Kalau ula itu setingkat SMP, SD. Anak-anak SD nanti di kelas pertama itu madrasah diniyah takmiliyah ula. Kalau banyak ula, nanti kita boleh madrasah diniyah takmiliyah ula yang kita lakukan di situ tambahan agama itu. Nanti boleh dimulai habis zuhur mungkin sampai ke asar atau sebaliknya mungkin habis asar sampai ke maghrib kan di situ. Itu nanti disesuaikan. Nah di situ ada nanti kepala sekolahnya, kepala sekolah matinya, madrasah diniyah ada kepengurusannya. Itu nanti sekali lagi bukan dari kita yang lebih banyak peran. Maka tadi saya tanya ke Ustaz Rusdi, memang lebih banyak di sini Pak. Kalau ada tenaga pengajar yang orang di sini dan lain sebagainya, berapa orang lebih bagus dari sini pangkul di sini. Dan kita yang ada di sini bukan hanya di yayasan, juga masuk di kepengurusan madrasah diniyah itu. Nah, hanya di Marjau saja, tapi kepengurusan yayasan oleh Albab ini menaungi payung hukumnya saja Bapak. Dan tentu bukan hanya payung hukum yang dimaksudkan, dia ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajibannya. Haknya nanti tentu ketika wakaf ini, wakaf itu diserahkan ke nazir lembaga Pak. Nazir lembaga atas nama yayasan, dengan begitu yayasan bertanggung jawab penuh untuk pengelolaan itu. Tetapi untuk bagaimana mau dikembangkan wakaf itu dan sebagainya, yayasan yang saya maksudkan yayasan bukan hanya kita semua ini nanti masuk ke pengurusan yayasan, digabung bagian pengurus masjid yang ada di sini yang gabung situ, kita urus sama-sama di yayasan. Nah yayasan ini punya kewenangan untuk mengatur ini mau jadi apa. Nah, berikut juga yayasan punya tanggung jawab bagaimana nanti tenaga pengajarnya.
betul kata Bapak, kalau pengalaman saya juga sama di Hulu sana Pak, 7 tahun saya di Kapal Suwu itu. Menangani anak-anak TPA itu awal mulai ya 50.000, minta 10.000 pun tak bisa, minta 5.000 pun susah gitu kan. Jadi nggak bisa kita fokuskan ke infak santri untuk ngajar, untuk memberikan bisyarah gaji kepada tenaga pengajar. Jadi kalau bisa nanti kita coba galang donatur. Donaturnya tidak hanya dari sini saja, tidak hanya dari masyarakat. Syukur-syukur kalau ada masyarakat yang mau berinfak silakan. Tapi nanti kita coba galang donatur dari luar gitu kan, yang memang bisa konsen memberikan pembiayaan tenaga pengajar di sini. Itu tanggung jawab yayasan. Lebih khusus dari segi legalitas hukum yang lainnya, yayasan punya tanggung jawab penuh untuk pengelolaan itu Pak. Tapi proses ke bawah itu nanti dari kita di sini semuanya. Insya Allah nanti kalau lebih khusus nanti berkenaan dengan penyerahan tanah itu. Tanah itu memang maaf Bapak, saya sudah diskusikan dengan Pak Solihin kemarin, dengan Pak Husdi, termasuk dengan wakifnya Pak Soekarno. Kita wakaf ini tidak, kalau dulu mungkin wakaf itu cukup di lisan saja, yang bersangkutan si wakif menyerahkan tanah ini saya wakafkan gitu kan, atau mungkin dibuat selembar kertas saya wakafkan ini. Sekarang Bapak, karena ini ada Pak Solihin di BWI, Badan Wakaf Indonesia Provinsi, agar tidak terjadi sengketa tanah wakaf gitu kan. Mungkin zaman kita oke nih, kita masih wakifnya masih ada. Tapi kalau wakifnya tidak ada, anaknya masih paham, nanti cucunya dan sebagainya itu akan muncul sengketa tanah wakaf. Kalau tidak dibuat AIW, Akta Ikrar Wakaf, maka kita harus buat Akta Ikrar Wakaf. Kita semua di sini yang jadi pengurus yayasan cabang ini, buat Akta Ikrar Wakaf, mewakili yayasan nanti sebagai nazir lembaga, wakil memberikan penyerahan tanah wakafnya kepada nazir lembaga ini, kemudian diwakili oleh ketua sekretaris dan bendahara dan 2 orang saksi. Kita menghadap ke KUA. KUA akan membuat AIW, Akta Ikrar Wakaf, karena KUA sebagai PKIW, pejabat kedua Akta Ikrar Wakaf di Kementerian Agama. Dengan begitu legalitas hukumnya jelas, tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh siapapun, atau mungkin bahkan ditarik oleh ahli waris. Mohon maaf, tak bisa. Kalau memang sudah diwakafkan, memang untuk digunakan untuk hak milik Allah lah, kepentingan agama gitu. Maka nanti insya Allah yang lebih paham tentang wakaf ini ada Pak Solihin, Pak Husdi yang banyak mengurus masalah wakaf. Kita urus benar-benar kepengurusan tanah wakaf ini. Dengan begitu nanti pengelolaannya serahkan kita sini. Pengelola yayasan ini mau dikembangkan jadi apa nanti di situ. Mungkin pertama kita membuat madrasah diniyah takmiliyah yang non formal. Berikutnya lagi mungkin lebih besar bisa saja dalam bentuk pondok pesantren, atau mungkin ke formal madrasah ibtidaiyah, gitu kan. Tergantung kita nanti kebutuhan masyarakat ini. Kira-kira anak kita di sini mau dijadikan apa? Kita masyarakat di sini di dalam di tengah masyarakat. Tentu ini bukan rapat terakhir Pak. Kita nanti harus dapat melibatkan unsur pemerintah, katakanlah Pak Desa gitu kan. Kalau kita undang Camat, kita undang KUA gitu kan, gimana pengembangan berikutnya. Nah itu mungkin dari saya Bapak memberikan sedikit penjelasan apa yang Bapak tadi telah uraikan, tapi nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Solihin, Pak Husdi. Nah sebelum kita ini jadi jalan kan, kita dah lama. Kita silakan. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Pak Mustafa, terima kasih telah mengumpulkan kediamannya untuk kita bersilaturahmi dulu pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Solihin yang banyak menyempatkan waktunya, namun beliau ada kesibukan di luar. Pertama-tama Bapak saya selaku dari kuasa yang dikuasakan oleh Pak Parno. Jadi saya koreksi sedikit nama beliau Pak Parno, bukan Pak Parno. Ada beberapa surat dari Malang diserahkan ke saya ini Pak, yang itu berkenaan dengan yang diwakafkan ya. Saya bercerita di kronologisnya dulu, historisnya secara fisik dulu Pak, agar kita nanti ke lapangan kita sudah tahu gambarannya sejauh mana apa yang diwakafkan oleh Pak Parno. Secara keseluruhan memang tanah ini diwakafkan, tapi ada bagian di dalamnya yang tidak lepas dari permasalahan sedikit ya Pak. Mas Agus juga dari mana-mananya sudah dengar langsung, dan Pak Parno juga, dan saya juga Pak.
Jadi Pak Pano itu yang jelas itu mewakafkan tanah itu Pak, karena proses pemecahan dengan tanah warga yang lain juga saya mulai seperti yang digambarkan Pak Surin tadi, ada kawan dari BKN juga ikut pemecahan kemarin Pak, ngurusnya tinggal kita menyentuh saja. Jadi tanah ini dipecah dulu dari sebagian seluruh tanah yang ada di depan ampal rumahnya Pak Pano itu Pak. Di bagian TPA ini Pak, ternyata tidak semua Pak, hanya sebagian ya, hanya batas paling saja Pak, Ya, itu TPA-nya saja. Dilepas TPA itu ada 2 kapling Pak, itu masih tanah warga. Ada masih tanah warga yang tidak di dalam wakaf itu Pak. Itu tidak di dalam wakaf. Jadi tanah warga ini kalau yang punya tanah sendiri mau mewakafkan itu nanti mungkin langsung kepada yayasan atau pengurusan ini Pak ya. Tapi yang jelas ada 2 kapling yang tidak masuk dalam wakaf. Setelah itu baru mulai masuk ke wakafnya pemakaman. Ya. Makam pemakaman itu dibagi 2 kategori Pak. Ada persoalan di sana tadi malam saya tidak sendiri. Ada di situ sebagian tanahnya Ibu Asni. Ya. Ibu Asni ini, ini enggak. Tetapi ya tanah Ibu Asni ini Pak, hasil tukar guling Ya. dengan Pak Pano yang di depan TPA itu yang masih berstatus TKP, belum bersertifikat. Jadi yang rencana mau dilakukan Pak Pano untuk membuat surau. Surau ya. Nah, jadi surau, kedudukan surau ini yang diwakafkan Pak Pano ini adalah tanah Ibu Asni sebenarnya. Tanah Ibu, tapi kalau Ibu Asni tidak mungkin waktu itu berniat mewakafkan surau, tapi mewakafkan lebih cenderung ke pemakaman, wakafnya Pak ya. Maka dia bertukar guling dengan Pak Pano ini Pak. Jadi sebagian wakaf makam Pak Pano ini ditukar guling ke wakafnya Bu Hasni. Jadi Pak Pano juga memang sudah berniat dan menyerahkan juga wakaf surau ini kepada tidak masjid belum Pak ya, kepada pengurus waktu itu Pak ya, yang untuk surau ini. Tapi yang lain udah kali Pak ya. TPA udah. TPA udah Pak ya. Belum. Jadi begini Pak, Bapak Kita tidak motong ke Bapak Iya, ya. iya. Maaf. Ya, Pak. Jadi Bu Asni itu juga waktu itu mau mewakafkan tanah untuk bukan untuk musola, Untuk makam. pemakaman. Pak Kamal juga mau pemakaman. Oh, gitu. Jadi posisinya yang satu punya Bu Asni ini di depan TPA Islami, yang punya Pak Pano yang ujung, ujung. Ya. Daripada ini kan sama untuk warga kan. Daripada mosok sini makam, sini makam. Jadi ada kumpul-kumpul suara. Alangkah baiknya kalau si makamnya ini disatukan. Jadi yang kepada Pak Ibu Asni ini nanti kalau panjang umur ada rezeki, itulah yang mau dibangun suraunya. Jadi tidak pecah dua itu. Nanti kalau ke lapangan kita paham ini. Nah ini ceritanya Pak. Cuman gini Pak, maaf saya nyambung lagi Pak. Di dalam persoalan hukum dalam tanah ini Pak, dalam persoalan sertifikat tanah, ada yang mesti kita cermatin dalam persoalan ini. Nanti Pak Suri mungkin jelaskan lagi Pak. Ya. Jadi ini kan tanah satu hamparan ini atas nama Pak Pano Pak. Ya. Di dalamnya itu ada nama Bu Asni, dan Bu Asni ini secara mewakafkan haknya ini Pak. Artinya sertifikat ini kan harus diberi nama dulu kepada Bu Asni Pak, dari Pak Pano. Ini logika gitu dibaca hukum Pak ya. Sertifikat Pak Pano yang sebagian mewakafkan itu Pak, makam dari ini, berbalik nama dulu ke Pak Bu Asni. Baru Bu Asni menyerahkan kepada lembaga atau kepada yayasan. Prosesnya. Nah, gitu loh Pak. Ya. Yang saya pikirkan ini Pak, ini harus dipecah dulu dalam lembaga guling ini ada persoalan hukum di dalam ini Pak. Itu yang saya kenakan dulu Pak. Jadi karena ini sementara Harus buat sertifikat dulu dan SKT-nya. yang jadi hanya awam soal sertifikat tanah ini Pak. Ini sebenarnya singkat aja, simpel aja Pak. Pak, saya kepingin sini tanah saya diwakafkan. Tetapi persoalan secara administrasi, beliau mungkin sepengetahuan saya kurang memahami Pak. Bagaimana birokrasinya yang harus dijalani Pak dari A sampai Z ini, supaya di dalam mewakafkan ini tidak terjadi yang Bapak bilang tadi, ada ke depannya atau ke belakangnya nanti persoalan-persoalan hukum. Nah,
Ini juga yang saya jelaskan kepada Bapak, bahwa di dalamnya tanah wakaf itu ada sebagian tanah ibu asli itu, tetapi sertifikatnya ada nama Pak Pando keluarnya. Setelah dipercayakan nama Pak Pando, Pak. Karena tukar berintan Ya, itu. tetapi sertifikatnya masih jadi satu, Pak. Ya. Maka prosesnya harus kita pecah lagi itu, Pak. Khusus di makam itu aja, Pak. Kita pecah, kita keluarkan nama Pak Pando aja satu bidang, kemudian kita balik nama ke Bu Hasni. Kan itu Hasni baru menyerahkan lagi, kan begitu tuh, Pak. Artinya betul, yang mewakafkan adalah secara keseluruhan di daerah ini adalah Bu Hasni sendiri, bukan atas nama Pak Pando sertifikatnya itu. Nah, tetapi kalau birokrasinya ada, mungkin nanti bisa Pak Turin mencatat masalah ini. Kalau bisa langsung dari Pak Pando aja, nama sertifikat itu langsung Bu Hasni aja seolah-olah yang menyerahkan, nggak masalah sih Pak. Gitu Pak. Nah, itu yang saya belum tahu nih Pak. Gimana caranya ini Pak? Saya bingung dari malam tuh. Kok ada lagi sebenarnya di dalam makam ada sebagian. Sekali dilihat baru kelihatan di dalam. Ya, makanya di bawah. Ini saya bingung Pak. Yang kedua Bos ini satu, ini Pak. Pak. Juga nanti kita tawarin Pak. Masih ada di dalam. Kita tawarkan. Jadi satu hampar itu mungkin itu bisa sambung ke PA aja atau Bapak tadi madrasah diniyah tadi Bapak ya. Kalau yang di depannya memang dia Pak Pando untuk di surau memang. Nah, cuma saya tanya dengan Pak Mustafa kemarin ke Pak Pando terakhir ketemu dengan Pak Mustafa dengan Pak Masa, katanya surat sudah diambil belum Pak? Penyerahannya masih dengan dia. Tadi kan saya ambil dia awal keluarga. Saya. Jadi saya susul dan lambat saya. Kalau surat-surat yang lain ini ada sama saya nih Pak. Nanti ini saya fotokopi, saya serahkan dengan siapa ini Pak, dengan Pak Pano. Tapi saya itu nanti kita lihat dulu. Kemudian ada Bapak sebagai saksi, Pak Suwarto di sini Ya. Pak. Nanti kita pilih dulu Pak yang mana untuk pemakaman, yang mana untuk Iya, ya, nanti kita ke sana. Nah, kali ini ada 3 surat ini Pak. Satu yang dengan Pak Mersah. Satu lagi Pak, guna-guna Pak Pano di Pak selama ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, terutama Bapak Purul Majid di sini. Bukan Pak Pano selama ini melihat kepakuman TPA ini yang ada, beliau mempertanyakan apa yang sudah diwakafkan beliau. Itu tidak Pak. Beliau itu hanya ingin TPA ini tetap berjalan. Itu yang saya ungkap kemarin kan Bapak itu Pak ya, sebab ini dia menanyakan saja. Menanya. Supaya dia mungkin tidak keinginan, tetapi Allah tidak ada yang mengukur supaya pahala ini tetap Kok mau diambil? TPA ini apa yang diniatkan dari awal supaya orang ini ada antisipasinya bahwanya kan Supaya jalan Pak kegiatan. ambil alih itu tidak paham ya, dia sudah memang jadi heran saja dalam waktu 4-5 tahun ini vakum istilahnya gitu. Jadi dengan maju kita ini modal Supaya jalan lagi. tidak ada yang kita dapat dia hanya menanyakan saja. Jadi untuk akhirat nanti dengan hadir di sini ya, terima kasih sekali lah Pak Pano, juga kirim salam dengan Bapak semua. Kalau tidak ada bisa hadir karena ada kegiatan di sana, karena beliau di sana juga sekali Pak beliau lama juga di Bukit Timur, Ya. di Kampus Kebun di sana. Tapi ada anaknya di sini nanti yang mewakili. Jadi sebenarnya itu saja secara fisik ya Pak ya, tatanan yang saya gambarkan. Kalau sawit di sana ada tanam. Pak Turin bisa menyambung dari Pak Besok Itu ada juga kotor 2 hektar itu dikasihkan ke masjid di Pontianak. Nah, gitu loh Pak. Itu mau di Tetapi nanti lah sambil berjalan dilakukan juga gitu Pak. Gimana tuh Pak? Cuman tanah buat itu yang masih SKT Pak belum ada sertifikat. Ada di depan TPA itu ada. Disepakati 8 Pak. Wakafkan Pak Pano. Tapi untuk kalau Soal harapan jalur gitu di loh, Pak. Dr. Wahidin. Gimana? Silakan. Terakhir lah ya, jadi kita nanti ke lokasi. Saya udah lihat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beberapa yang hadir ya, mungkin nggak bisa saya perhatikan. Ini juga baru kenal namanya di sana. Jadi umum aja.
Yang pertama terima kasih Pak ya, saya sudah diundang ke sini dan alhamdulillah bisa hadir walaupun dengan ya waktu yang terbatas Pak, karena kebetulan 2 hari ini saya agak banyak kegiatan Pak. Tadi kegiatan saya potong ngajar dan aku kan dulu selesai, jadi saya silakan hadir dan saya janji sama Pak Fatno, Pak Iki, Pak Sartono. Kemudian Pak, saya sekilas melihat surat-surat ini Pak tadi. Ini Pak ada sedikit kekeliruan ini, saya mulai dari surat Pak ya. Saya mulai dari dulu. Artinya apa? Itu tanah sudah bersertifikat, ya, beramal. Memang saya sering melihat tanah yang akan diwakafkan itu sudah bersertifikat, tapi masih dibuat seperti ini. Dan ini sangat sering terjadi di daerah Kakap dan sekitarnya, termasuk umur. Dulu kan saya juga studi membawa Pak, jadi umpama saya masuk kubur yang belum mengkaran. Nah ini sering saya temukan. Artinya apa? Kita menyalih aplikasi sertifikat, memperlukan dokumen tetap yang kuat. Sementara kita di atasnya ada tulisan ini surat ini namanya. Dan ini kalau kadang-kadang juga minta seperti ini, gitu. Nah itu yang saya heran dari dulu. Kok kenapa bikin SPT lagi? Ini SPT bukan? Kalau ini untuk tanah yang kosong belum bersertifikat, buatlah pemasangan ini Pak. Nah, jadi artinya pada saat tanah itu sudah bersertifikat, ini kita tidak butuhkan lagi karena barang ini yang asalnya untuk jadi sertifikat dari di kantor kita, induknya itu kan dia bisa satu aparan. Nah sekarang kalau mau dipecah lagi itu sertifikat yang ada itu kita potong-potong. Jadi nama tetap nama yang pertama Pak Parno lah ya. Pertama itu yang pertama. Itu yang pertama. Nah kemudian soal tanah Bu siapa nih? Nah ini lebih salah lagi, ini bikin SPT di atas tanah Pak Parno. Kita sebutkan. Iya. Ini secara hukum bisa dilaporkan terobotan gitu. Ya kan? Nah jadi ini pengobatan ini. Ini tapi tidak seperti itu dia. Sama itu kan. Artinya kalau kita sengaja beli, kita merobot tanah orang, kita sertifikat sudah di atas sertifikat orang. Yang jelas punya kekuatan hukum yang kuat. Kalau jual beli itu namanya Pak. Sama Pak, apa itu kan dasar sertifikat. Artinya tak ada SKT. Iya, ada SKT. Kalau udah SKT kan kalau kita wakakan apa, itulah. Boleh. Kemudian untuk sertifikat harus tanah tetap. basmi yang kita guling lah itu kan secara syariat ya. Nah, jadi itu tidak ada masalah sebenarnya. Hakikatnya beliau yang mewakafkan nantinya. Tetapi yang nanti berbuat melakukan perbuatan hukum di atas tanah ini tetap Pak Parno. Nah di balik layar silakan ambil pernyataan bahwa Pak ini saya yang mewakafkan untuk masyarakat. Itu ikrarnya. Nah, Pak Parno ini secara administrasi punya hak di situ secara hukum, dialah yang melaksanakan ikrar wakaf. Tapi itu atas nama asli secara hukum Allah tuh tahu lah itu kan. Nah itu harus catatan di atas kertas. Tapi secara hukum Pak Parno yang harus melakukan perbuatan hukum di atas tanah itu apa kejadiannya? Berarti Pak Parno yang punya artinya tetap yang berwakaf Ibu Asni namanya secara syariat, tapi di administrasi Pak Parno yang melakukan perbuatan hukum. Nggak usah dibikin lagi seperti ini. Buktikan itu. Jadi aslinya ini adalah salah, ini mudah kok. Ini sangat mudah. Yang penting nanti Sedangkan orang sertifikat kan kalau memang digunakan kalau memang tidak ada perjanjian hitam putih kan jadi jangan terpilih SPT-nya. Kalau ini orang berpikir, itu repot ya. Tapi enggak, ini kan hanya mensiasati gimana supaya gampang urusan itu. Kalau nanti mau balik sama guru asli dulu, itu akta jual beli buat, kemudian biaya berapa, ya kan, bolak-balik gitu buat akta aja kan, gitu. Jadi mubazir lah, gitu. Tidak apa ini ibu yang mewakafkan, tapi akta Pak Parno yang tanda tangan. Gitu. Kita jelaskan ke beliau, jangan sampai naik hati ya, tanah Pak Parno masih mengatakan. Kita jelaskan itu itu. Karena ada kejadian gini Pak, saya tidak jadi paham ini, cuma hendak terima, Pak bukan saya.
Itu sampai ribut gitu, karena merasa kan dia kok Pak ini enggak Bu, ini salah gini ya sekarang. Lama jelaskan nih Pak kalau mana Kita mungkin perlu nanti ada hitam di atas putih itu. iya, penyerahan dibalik bawah tangan bahwa saya mengatakan ini, walaupun dalam surat namanya Pak Pasamon, artinya itu saya yang mengatakan gitu. Itu selesai. Ya walaupun secara hakikat tadi udah Sudah itu untuk memuaskan dia wakil ini ya, jadi jangan ada galau lagi. Saya bilang kok Pak Pano ya. Itu ya, itu akan muncul kalau ada jelas. Yang penting kita beri penjelasan ini. Karena kalau ibu mau silakan, tapi ibu prosesnya panjang, kan harus keluar biaya lagi, banyak nama ada BPHTB mungkin kan kita nggak tahu tanah sekarang nggak mahal. Saya kira untuk kedepannya itulah yang penjelasan PSI bahwa ini tidak perlu dilakukan ini sampaikan ke desa untuk dibatalkan, dicoret di buku induk. Nah, artinya ini menyalahi administrasi, itu salah. Jadi jangan sampai kita membuat surat di atas sertifikat surat palsu. Kecuali misalnya gini, bisa seperti ini, tetapi tanah itu misalnya bekas hak guna bangunan atau hak pakai dilepaskan dengan pelepasan hak, baik itu depan notar atau di depan kepala kantor, kemudian dibuat lagi, ini boleh. Jadi dimatikan sertifikat itu baru boleh muncul ini. Misalnya ada kepentingan apa untuk yayasan, nggak bisa. Karena kalau yayasan itu kan membeli tanah ini nggak bisa. Dia harus dilepaskan dulu, dia nanti jadi hak guna bangunan, hak pakai yayasan gitu. Nggak bisa perorangan ini langsung jual beli ke yayasan, nggak bisa dengan hak yang sama, kecuali dia tanah non sertifikat itu bisa dengan SPT serahkan ada yayasan yang mohon haknya. Jadi artinya secara hukum ya kita keliru lah kalau melaksanakan hak. Jadi artinya surat keterangan ini yang diperlukan Pak Kementerian ini ada dalam Undang-Undang 42 41 2004 terus jadi 42 lengkap. Cuma harus ada pernyataan dari wakil bahwa tanahnya tidak bersengketa. Jadi nantinya kalau bersengketa berarti dia menghadapi itu gitu. Kita harus ada benchmarknya. Nah, tanah wakaf yang kita terima pastikan itu ini dan ini. Nah, berapa bersengketa. Jadi makanya ada ini. Nah ini menyatakan ini keterangan agak sedikit perlu ditambah. Ini berkali bahwa tanah yang dilakukan tidak dalam sengketa dan tidak dalam jaminan utang. Itu jelas dari itu. Nah, kemudian saya lihat tadi katanya wakaf untuk makam. Tapi tulisannya sih belum makam sih ya. Wakaf apa gitu kan, umat Islam Muslim. Katanya kan di situ masih ada keluarga yang belum setuju itu di wakafnya belum ada yang mau mengatakan. Belum ada setuju. Belum ada yang mau. Ya keluarga yang mati ini belum mau tidur di situ. Tapi warga enggak tanpa itu. Nanti apa nunggu saya Pak kalau Allah mengizinkan. Ada pesan Sampingan yang baru. Kalau udah Allah mengizinkan mau diapakan ya? Cerita makam itu agak panjang, Pak ya. Panjang. Cuma nggak mau masih ada kan keluarga ini kan masih banyak yang ada kosong. Ya sama, tanahnya sama, paling dari sama di sama luas panjangnya ya. Panjang nggak jadi panjang ya. Oh gitu. Lebarnya sama. Maksudnya luas yang diwakafkan. Oh beda. Yang untuk DPH ini lebih kecil. Artinya kan tanah yang dimakan itu ada 3 bidang ya, luas 2, 41 gitu. Luasnya satu. Itu kan yang kedua. Nah ini yang TPH yang itu Pak, yang Sulawa. Yang Sulawa itu Pak. di depan itu. Iya di depan. Satu depan, satu di bawah itu. Ya, artinya tanah makam lebih luas apa ya? Iya, karena tambah dari luasnya itu. Ya karena pas Mbak nggak berdampingan gitu ya. Dengan orang tengah lagi ya. Ada Pak, dua kabin Pak. Dua ya. Dua kabin Pak. Ya saya kira itu Pak untuk aplikasi yang mungkin kita perlu benahi. Ini proses pemisahannya kemarin sudah saya tanya, katanya tinggal setor Pak.
ngumpul itu bahan tok kan ngumpul. Iya. Saya datanya pas ketemu kemarin, nanti saya minta hitungan berapa sih totalnya gitu. Iya. Artinya kita siapa yang biaya nanti kita sudah terima kursi aja gitu. Dan itu berapa kita samakan nanti prosesnya. Karena urusan kuburan ini Pak agak rumit Pak. Saya ini orang BPR ya. Bertobat saya ngurusin kuburan. Jadi makanya kalau nggak anak-anak itu setahu orang di kuburan. Banyak orang kita bantu saya ngurusin kuburan tapi pribadi Pak. Kita nggak mau bantu. Tapi kalau soal kuburan salah saya. Kalau nanti mau dijual, rencananya kalau udah jadi yayasan, itu akan dibeli yayasan. Kalau bisnis saya Anda tangan banyak orang datang ke rumah, kalau saya kalau langsung nanti. Karena pertama kita juga urusan nggak besar jadi kalau nunggu itu bisa bertahun-tahun. Jadi harus banyak sabarnya. Saya ini orang kurang sabar, jadi makanya saya nggak ngurus gitu kan. Tapi kalau waktu jalan saya akan Soalnya udah ditukar bapak itu kan. saya selama ini ya, memang saya agak hobi lah ngurus wakaf karena memang ini ya tabungan kita ya. Amin. Terus jadi dan Arab yang lain ya kita sama kemudian teman di wakaf ini kan umumnya orang baik-baik itulah yang saya doain dari orang yang baik. Ya harga itulah. Urusan bisnis juga masih ada gitu manusia ini. Ya kalau wakaf misalnya orangnya tujuannya ke sana gitu ke akhirat. Nah, itu yang saya. Jadi kami itu 7 tahun. Jadi banyak komunikasi dengan orang Kemenak ya kawan-kawan saya. Makanya banyak tahu tentang saya soal wakaf. Jadi artinya kita sering kerjasama, sering ada biasanya ada acara lingkungan saya ikut diikutkan dari teman-teman. Nah ya kalau ya sebagai Itu bantuan jalan ke makam itu bantuan dari mana Pak? bantuan dari SPP. saya kira itu Bantuan jalan makam itu, SPP di semen. apa nih? Bantuan Oh, enggak bisa. Ini Dewan. SPP. Ada itu SPP. Dia enggak tahu yang itu. Orang yang kawan itu banyak kenapa maka itu 6.000 kok 110 udah berapa saya Berapa juta saya ya? dulu pernah sosialisasi ke KUA seluruh kabupaten Mantap tuh jalan membawa ekspor yang nah yang maaf yang paling itu kakak ini saya kasih tahu ini nggak mau sampainya sampainya ada yang belum pernah sana itu nggak ada rumah jadi kabupaten tak mau bilang Semula dia tuh. akhirnya Cuma kalau dia membawa itu Jadi enggak jadi dia yang paling suara banyak. Ini dia itu. kalau sekarang saya mau masuk sana untuk menyampaikan apa soal maktab Itu udah masuk. nah pas hari hanya tak datang cuma yang kakak buka gitu loh akhirnya saya minta disampaikan bahwa karena banyak keluhan Pak barang yang tak perlu minta dan sulit gitu loh. Nah, maksud saya kalau Bapak ini Pak soal kalau Bapak ikuti apa yang saya sampaikan saya kan orang tidak tahu saya sebutkan di sana. Jadi oh iya Bapak ya jangan lupa Pak Bapak dan masyarakat syarat wakaf ini loh. Kan ada pengecualian Pak kalau ini bagi jalan lagi di kandungan. Jadi sama maksud saya ini kan ada alternatif Pak kalau enggak ini yang ini jangan semua poin Bapak penuhi. Gitu. Artinya kalau enggak ini yang satu misalnya satu puasa kan sudah disebut di syarat di PP 42 itu surat puasa ini kalau diperlukan Pak kalau saya punya tanah pasang siapa lagi saya ada di sini iya itu poin itu dijual semua Pak itu bikin bingung orang yang mau tanah gitu loh. Nah itu yang sekilas saya sampaikan ini kuli-kuli wakaf ini mungkin Bapak sebagai teman dekat ya teman satu wakaf yang mungkin lebih mudah untuk tahu hal seperti itu untuk masalah pembangunan kemudian wakaf kita ini kan sering ada hambatan di situ gitu. Karena memang ya kita kan ilmunya masing-masing sana soal ini dan ini kan kita saling mesti untuk pelajaran kita. Dan saya kira itu kira-kira mungkin agak panjang lebar mungkin kita sekarang lanjut Sedikit saya tambahkan Pak. Terima kasih. Memang penting Pak kita gunakan masalah surat menyurat tanah ini kan. Karena nanti yayasan kita yang akan kita bentuk cabang ini yang akan mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf ini. Nah, di antara tadi sedikit usulan dari Pak Solihin, memang kalau bisa wakaf pemakaman dengan wakaf lembaga ini
besarkan sedikit lakap lembaga gitu kan. Karena nanti pengembangan lembaga di bawah yayasan kita ini kan nanti ilmiah kayak tidak iya atau seperti apa. Dia perlu lahan yang besar. Tak mungkin tak ada lahan kemudian kita mengusulkan bangunan katakanlah untuk musala tadi. Tapi musala kepingin ada kalau mungkin ke depan itu kami tidak dibuat satu mes tempat 3 ustaz dan sebagainya barangkali kita akan ceritain. Kalau tanah tak ada itu jadi masalah. Maka wakaf pemakaman kalau memang masih belum begitu dibutuhkan tetap ada wakaf pemakaman tapi minimal setengah-setengah besarnya, setengah untuk pemakaman, setengah untuk lembaga kegiatannya. Karena biasanya kalau udah ada tanah pemakaman itu Pak, membangun di atas pemakaman apapun tak bisa gitu. Iya di kampung itu Pak, kalau udah wakaf tanah itu belum lagi di sini udah dihukum Pak. Kalau akad kita untuk akad pemakaman itu tak boleh dibangun yang lain. Itu sudah dihukum. Tapi kalau bangun lembaga di situ akadnya untuk lembaga pendidikan bisa saja nanti kita diantaranya kita bangun wakaf di situ kalau pemakaman boleh. Tapi kalau udah ada pemakaman gitu yang tahu itu tak bisa Pak. Berat gitu. Dari sisi akadnya maka tadi kalau mumpung belum diwakafkan atas nama pemakaman berapa besarnya kan mungkin nanti ini kan belum ada AIW-nya maksudnya wakaf ya tapi nanti bisa pertimbangkan gitu ya Wakafnya. Nanti gini Pak, kalau soal wakaf itu bisa tetap yayasan yang atas nama. yayasan. Jadi tidak usah wakaf kalau orang nanti yayasan. Kan untuk yayasan lembaga sama satu wakaf gitu. Jadi jangan beda-beda ini Pak. Jadi artinya kan unitnya makam pendidikan gitu. Jadi satu wakaf semua. Sehingga kalau umpama salah satu dari nazirnya tak ada yayasan keuangan tetap bisa berjalan Pak. Bukan tak boleh kita mewakafkan di video tak boleh, tetapi akan lebih bagus kita mewakafkan atas nama ke nazir lembaga gitu ya, ke nazir lembaga. Itu mungkin begitu Pak, nanti Ustaz Abi menyampaikan, saya kira cukup untuk kita pembicaraan ini Pak Sarto ya, Pak Mustafa terima kasih. Nanti kita akan musyawarah lagi tentang Tuhan dan urusan yayasan, ada masukan dari Pak Sarto, Pak Mustafa, siapa yang kompeten untuk bisa kita masukkan ya. Boleh Pak. Nah ini kebetulan masih sedang disusun untuk yayasan cabang Pak. Dan di antara sekian banyak ini saya belum sebutkan ini Ustaz Mustami, ini Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Muhammad Ali, dengan basic macam-macam gitu kan. Ada di sana Mas Agus, kemudian ada anak saya Fitri di Yayasan Pusat Pak. Ini Yayasan Pusat pengawas beliau Ustaz Firya Ayatullah, beliau kepala madrasah Al-Ikhwah. Tapi di yayasan kita memang di ketua badan pengawas Pak di yayasan itu. Kemudian Fitri di sekretarisnya ngajak kita bawa untuk ke sini. Paling tidak nanti akan membicarakan lebih lanjut. Tapi untuk yayasan cabang belum kita fix dengan kepengurusannya karena saya masih melalui beliau. Insya Allah beliau salah satu calon kita untuk menjadi ketua yayasan cabang kebudayaan. Tapi di antara itu penasehat, pembina itu kita ambil dari sini orang sepuh Pak Soeharto, Pak Mustafa gitu kan, sehingga bisa memberikan masukan yang terbaik Pak pengembangan yayasan kita di sini, termasuk Pak KUA kita Pak Julianto ya, Juliansa gitu kan, Juliansa sama orang Pungur ini ya, ini orang Pungur ya Pak. Iya, kecil ya. Jadi artinya tahu kondisi masyarakat di sini, kita akan masukkan ya, jadi tokoh agama masyarakat ya. Insya Allah begitu kira-kira. Tapi nanti masukan-masukan itu boleh kita minta, dan saya berikan dengan Pak Solihin dengan beberapa teman yang lain. Adapun di bawah yayasan ini nanti ada lembaga itu secara operasional nanti melaksanakan kegiatan kita. Mungkin itu Bapak ada tambahan lain? Apa tadi? Cukup ya. Kalau produk Anda bilang cukup, itu kita dah tahu ya. Tidak paham. Terima kasih Pak Mustafa atas kesempatannya dan tempat diberikan ke kami. Alhamdulillah kita bisa segera akhir ini. Mungkin tak hanya sekali ini, berikutnya nanti setelah bentuk Islam ini kita akan dapat pendidikan. Termasuk Pak Kades minta kita ini ya Pak Sarto ya, Pak Kades, Bapak Anwar. Pak Anwar ya. Boleh nanti gabungkan masuk ke yayasan.
kepentingannya untuk umat gitu ya, atau untuk kepentingan pribadi nggak bisa kita Yang ini Pak, kalau kita masyarakat kan kemarin dengar isu-isu ini bertanya itu PPA katakanlah aset yang digunakan Paknya itu apa tetap masih menjadi aset masjid atau pindah. baik. Karena dengan asetnya tadi telah saya sampaikan di awal, siapapun lembaga yang menaungi itu yang menjadi nazir Pak, yang diserahkan nanti nazir wakifnya Pak Parno nanti akan diserahkan kepada nazir lembaga. Maka nazir lembaga itu di awal saya katakan sesuai yayasan mana, lembaga mana, tapi kita tawarkan ini yayasan Al-Bab dengan kepengurusan kita, marja dari masjid dengan yang ada ini, nah, kita maka nanti akan jadi nazir lembaga kita. Ya, jadi bukan atas nama masjid lagi, atas nama nazir lembaga yayasan Al-Bab cabang Kebulaya yang orang masjid juga, Bapak dan kita semua yang masuk dalam kepengurusan yayasan ini. Berarti pengurusan cuma diambil dari pengurusan masjid. Ya. Masih tidak seperti yang tadinya bagi. Berarti pindah dari Pindah nama. bukan pindah nama, pindah ke Dari yayasan. Nazirnya, ya betul Pak. Nazirnya, karena nazirnya bukan asetnya nih. Nah, itu yang penting dianukan dulu tuh, karena masyarakatnya tahunya kan menjadi tinjak gitu. Nggak tahu masalah, nggak tahu di sini Pak. Oh iya. Nah itu yang jadi masih Iya. karena penyerahannya itu kan untuk ke Masjid Mujahidin. Iya. Itu. Lalu pindah. Jadi kalau pindah ya kan jadi lepas dari Lepas masjid, berarti pengurusan itu siapa? Pengurus masjid mana aja boleh jadi pengurus ke jabat. Iya. Sebenarnya bukan hanya harus pengurus masjid ini. Iya. Namanya sih yang sini apa? Nanti masih setia. Pertama masih Itu ya. tidak mungkin Wadah. Karena itu kan Pak, ada kelebihannya kalau wakaf yayasan itu kita nggak perlu memperpanjang setiap 5 tahun nazirnya. Kalau nazir perorangan harus panjang lagi, dan masa berlakunya nazir itu 5 tahun. Tapi kalau nazir yayasan lembaga itu samanya. Orang yang tertera di permohonan itu hanya atas nama, jadi yang muncul dalam sertifikat yayasannya itu. Jadi sepanjang zaman terpakai ya. Karena kita kalau misalnya memang ini kan namanya masyarakat ini kan tahunya begitu ya Pak. Kita tahunya kalau ada pemindahan gitu Pak. Harus dimuatkan dulu nih Pak. Jangan sampai gitu misalnya nih. Singgah, iya Pak. Iya, mainnya boleh. Tapi kalau dari awalnya, tapi ini udah bertahun-tahun ke situ Pak. Kalau tahu karena dia telah memarja, karena ada kegiatan jak lalu langsung dicabut Pak. Seolah-olah kan dia tidak mampu. Nah gitu ya Pak. Ini yang dipertanyakan itu. Tapi ini masih berjalan, jadi berjalan. Nanti kan masalah untuk warga nanti kan Pak Mustafa dan sebagainya masuk untuk nanti kan dinasikan lagi. Dapatkan lagi nanti dapatkan lagi. Minta pendapat lagi insyaallah. Dapat lagi. Karena kalau tahu lah orang banyak anunya kan ini kemudian dikali. Memang penting warga itu Sampai orang kita yang pernah pandai gitu Pak. Dengan yang kecilnya pengurus baru maunya seperti itu. Coba pengendalian masyarakat ya nih. Masalah ini kan alhamdulillah. Betul. Masalah yayasan sih kita sih terima aja. Nah cuma itu ya tadi itu kan pemindahan ini. Kita pada dasarnya Pak Mustafa dan yang lainnya ingin menyambung apa tadi kenaan daripada wakif kan, di mana nanti tanah wakaf itu awal dia akan kembali ke jalan. Jadi pencet saya awalnya ketika orang mewakafkan satu tanah atau apapun bentuknya kemudian tidak dimanfaatkan, maka amal orang yang mewakafkan itu tidak bisa jalan atau yang anak. Nah harapan begitu, siapapun yang mewakafkan atau yang berinfak berkenan bangun dan sebagainya itu bisa ikut jalan manakala dimanfaatkan. Nah, kan saya sampaikan kemarin, terserah Pak Mustafa atau lembaga kita atau lembaga yang lain yang menangani, boleh nggak Bapak saya bilang kan? Nah, yang penting nanti lembaga itu punya tanggung jawab untuk melakukan kegiatan operasional itu berjalan kegiatan. Dengan berjalan kegiatan itu maka amal orang mewakafkan jalan. Nah,
Tapi manakala tidak berjalan, wakaf itu tidak dimanfaatkan, itu nanti Iya, amal pesan Bapak sih memang yang penting kegiatan ada jalan, terserah apa yang mau, yang penting kegiatan jalan. Ya, senang. Nah, hingga sampai nanti bertanya lagi Pak gimana Pak, enggak lagi kan kita atau ke depannya, maka saya sampaikan kita pun jadi beban moral juga ini, sampai nanti ketika dah ditangani oleh kita tidak berjalan juga, itu nggak bisa juga nanti. Ya, mungkin begitu Pak harapannya, kita menyambung harapan dari wakif tadi kan, dan yang telah berinfak bangunan, Pak Soeharto yang telah ngurus masalah bangunan itu, bangun. Gimana kalau bangunan itu tidak dimanfaatkan? Tapi kalau dimanfaatkan, insya Allah amal jariah Pak Soeharto dengan warga di sini jalan gitu. Nah, yang ngurus itu sekali lagi bukan banyaknya orang luar gitu kan, tapi payung hukum yayasan ini. Tetapi kebijakan kita seperti yang saya bicarakan, ya kita ambil kepentingan masyarakat di sini. Memang kita harus luruskan ke masyarakat tujuan wakaf ini apa gitu. Kalau tidak, ya nanti jadi masalah juga kan. Bukan persoalan pelimpahan itu saja Pak. Ketika dilimpah dia mampu tidak memanfaatkan itu. Kalau tidak mampu yayasan kita pun, saya katakan kalau tidak berani kita memanfaatkan itu, tak apa kita terima, ini beban nih amanah, ya kan? Nah, tapi kalau kita kan bertanggung jawab nanti, umpamanya kita sudah diberikan amanah nazir ini, diamanahkan untuk mengelola ini. Ketika nazir mengelola ini, dia kan nanti harus bertanggung jawab, hak dan kewajiban harus dia jalankan. Gitu. Kalau tak mampu, ya malu juga kita nerimanya itu kan, amanah yang salah dia. Tapi tidak apa nanti dimusyawarahkan Pak, dimusyawarahkan, disampaikan dulu, kita tidak akan menerima masukan dari sini, baiknya. Kayak Pak Sarko ya. Nunggu lah Pak ya. Oh ya, saya nunggu. Kalau di Pak saya boleh nggak? Kalau Bapak bilang Pak ini sebagai wakil ini Pak, masalah dirinya Pak kepada masyarakat ini seperti Pak saya dasarnya yang baik itu dalam mengelola wakaf ide ini. Tapi yang jelas intinya niat awalnya itu Pak Pando tidak merubah atau membedakan fisik ini Pak dari tempatnya semula Pak. Jadi tetap di situ saja Pak, untuk kenyamanan dan kemasyarakatan umat di sekitar wakaf itu tidak ada kemana-mana. Itu saja yang perlu pokok poinnya itu Pak ya. Biarpun keterangan aset barangkali nanti birokrasi yang berpindah kepada yayasan, aset dari masjid ini Pak ya, tapi fisiknya itu masih tetap di situ. Itu ya. Jadi tidak kepada soalnya ada beberapa juga yang diwakafkan Pak Pando. Ini selentingan saya Pak, hanya sekedar gambaran yang di daerah Parit Baru sana, kalau di Puang sana itu diwakafkan, diserahkan ke Masjid Baitul Rahman. Yang saya dengar itu sekarang itu mau dijual, mau dipindah. Nah, saya bilang saya mau tanya dulu ini sekedar isu atau kesungguhan orang-orang pengurus di sana. Kalau memang kesungguhan, saya orang yang pertama akan dulu melarang gitu dulu. Sebab niat Pak Pando itu memang mewakafkan di situ itu, tidak bisa dipindah-pindah. Nah persoalannya juga memang sih barangkali secara hukum bisa dari bayar jual tanah Pak Pando di situ, mungkin dibelikan lagi. Tapi dibelikan ini kan surat tanah nggak boleh berubah nama itu. Atau nanti Bapak bilang seperti tadi Pak ya, itu yang jelas Pak Pando dalam wakaf walaupun sertifikat surat tanah orang itu. Tapi ini kan bagi si wakil ini kan tak nyaman rasanya Pak. Karena dia ingin niat itu untuk orang-orang di situ gitu. Iya. Masalah ini masih hutan, masih apa? Tidak ada persoalan. Perkembangan zaman ini kan makin tahun makin maju. Ya, makin maju. Entah di kuliah kan seperti suap kelola oleh yayasan mau ditanam kebun kacang atau apa hasilnya untuk yayasan itu monggo gitu Pak. Saya kira itu saja. Gitu Pak. Mustafa mungkin itu saja, mohon maaf jika mungkin mau ke lapangan Pak ya. Iya, kita ke lapangan Pak. Boleh ke lapangan sekalian ditunggu di rumah. Aja dulu. Ya. Kuncinya mana? Ada. Bicara di bawah Om. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mohon maaf ini Pak Mustafa. Mana?
Gimana kalau kita foto dulu sebentar? Boleh foto di Itu di luar. Sini juga, nanti dia ada Ustaz Adi yang Depannya ada nih Pak, depannya ada bantuannya. Ini dokumentasi nih. Kamu sabar. ini luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yayasan Ulil Albab bersama pengurus masjid di Punggur monitoring TPA yang ada di Punggur. TPA Mujahidin Islam. Tanah abang saya dengan kakaknya ke wakaf. Wakaf di situ disatukan. Tanah wakaf jadi kan mana? Jadi Depan ini juga yang mana? ya, ini kakak saya dengan abang saya itu. Ini solatnya. Berapa luasnya? 27 persegi meter. 27 persegi. Belakang rumah bu aku. Ini bantuan dari mana Om kemarin jalan ini? Oh Dewan ya? Dari partai ke sini? Kalau ini bantuan apa nih TPA dengan WC beda lagi ini ya bantuannya ya? Lain. Beda ini ya waktu itu. Boleh dibuka anunya ada kuncinya nggak? Oh ada. Mau lihat kondisi lokal, 3 lokal yang ada di TPA Punggur. Ini pecah itu kenapa di sana tuh ya? Kacanya tuh. Ini lampu nggak hidup lah? Listrik hidup nggak nih Om? Masih ya? Oh hidupnya masih. Nyala. Oh pakai voucher itu? Kalau nyala di bupati. Soalnya hancur itu. Saya yang ngurus ini, kalau tak ada di hutan nih Pak. Saya ngurus ini, gimana ada di hutan? Ini sayang. Ini bantuan dari apa Pak? Masjid apa nih? SD apa ini bangku ini? Dunia. Dari SD ini ya? Sayang banget, banyak hancur. Ini dicat lagi ulang kemarin ya? Atau memang kayak gini? Nggak tahu, saya belum sini kan. Udah jebol. Tapi kalau di apa? Awas terpek lagi sih bagus. Iya. Entah ini. Baru nyampe sini atau udah pernah sini? Baru nyampe ya. Sayang Ustaznya nggak amat dekat. Hah? Tinggal Ini tinggal
Ini apa? Disuruh makan tuh? Ya, ini bisa lama nih janji setengah 1. Saya kira cepat. Ya, ngobrol. keramik, jadi sementara itu ini adalah iya hari itu jadi mencari dulu satu hari lah iya Coba banyak laba-laba ini. Nah, mungkin nanti habis zuhur, Bang, habis zuhur nanti pada suruh ke rumah makan dari masak sama ibu. Bangunannya sih bagus ini, kuat ini bangunannya. Hidup ya? Hidup. Hidup. Ini bangku kemarin dari mana Pak? Pak Suardo? Dari SMK. Iya, SMK ya? Iya. SMK. SMK. Tapi ngajar sadar. pecah nih kena lemparan Masih aktif Anda? Tahu Pak? Bisa diganti. Di SMK-nya masih aktif? Masih? Masya Allah, belum pernah tugas belum? Sebetulnya saya asli ininya kan dinas kehutanan perkebunan. Oh. Ya, dari dinas perkebunan. Ya. Cuma waktu tahun 2000. Masya Allah. Itu yang panjang di sana itu tadi Kak sampai mana makam? Ujung sana Pak. Berapa meter? Kalau ini panjangnya berapa? Panjangnya? Yang dari depan Pak 360 meter Pak. Dari depan jalan. Apa jalan? Nah, 360. Biasanya Kalau yang ini aja. ini Pak, ini batasnya itu, parit itu, ini parit itu Pak. TPA-nya nih. TPA. Nah, TPA. tapi itu sebenarnya yang dapat itu lepas Betul. Memang kemarin kita lakukan, misalkan yang terluka. sampai mana Entah kantor untuk semangat ngajarnya gitu jadi yang terakhir dapat bantuan ini Pak, kita buatkan musisi langsung Terima aktif lagi. tetap kita bangun. Yang kemarin tahun berapa itu ada bantuan lagi, tapi karena tidak kita Kalau memang bisa tadi sini ya untuk musola Ini ke depan tuh Pak. jadi musola kan tidak terlalu besar Pak. Nah ini misalnya karena ini luas kayak ini misalnya untuk mis atau misalnya pusat jadi Sebagian untuk musola, sebagian untuk mis. ya. Ya. Jadi yang nanamin pisang siapa Pak ya? Yang nanamin pisang itu. ini masih pemilik asalnya pemilik pisang. asal, ya. Daripada ini kan mereka nanam pisang kan sambil lepas. Kalau enggak kan iya. semak. Betul. Suaminya Bu Asni. Bu Asni ya. Ayo. Rumah Pak Soeharto. Kan nih. Oh ini gang ini kan udah dekat lah. Makin RT tetangga. Tetangga makan dia. Dari kayaknya kami diangkat dia jadi ketua deh Pak. Jadi ketua. nyaman nih saat ini sepuh kita sih saya tahu Pak Usman ya pada pengembangan ini yang ini iya Yang bersih-bersih nih Pak Wajo nih. Soalnya untuk buat mes ini. Kan abang sih kan nak bikin wakaf anu keluarga. lepas Jadi kan dapat anu ini luruskan ya Iya. satu kan sana.
Di budak-budak tadi tak ada lah. Jauh sholat. Dia lah kaos. Saya besar kan jalan ni kan. Gimana kita ke Oh ini jengkol ya. Oh ini jengkolnya. Udah ada ini. Pokok jengkol Pak. Masya Allah ini. Pokoknya ini subur di sini sebenarnya. Kalau mau ditanam. Ini orang pakai gula darah kan akar jengkol itu lah. Oh gitu Pak ya. Rebus. Minum kan airnya. Akar jengkol Pak ya? Akar jengkol. Oh ini batas nih Pak ya. Batas ini wakaf makan tadi. Ini nggak batas karena pribadi. Karena pribadi orang tadi ini. Ini mau dijual kata tadi ini kata bapak itu. Dengan istri itu bisa tukar tambah sih. Ini kan kalau nak anu kan itu urusan Pak Bano ni kan orang dia semua ni. Kalau Yang dua orang. Yang ini ni abang saya punya ni tukar ni kalau dijual ni. kalau bisa dijual 2 kapal ini kita bereskan. Kita ke lobby nih, Bah. Ini lah Pak. Jadi kalau Mas aja sini separuh dia mau jual separuh dah. Dia mau apa Islam wakafkan. Alhamdulillah dah kata dah. Nanti biar bagus dia yang ngurusnya. Saya sama Bapak Bano. Amin. Barakah ya Allah. mau gitu jalan tuh. Nah, ini kan wakaf, ini kan orang lain punya. Langsung kan Tanah Abang kayak ini. Ini jalan ini kan bantuan. Ini batasnya wakaf. Jadi ini pun kalau mau mutar kendaraan pun inilah dia sini bisa mutar mobil. Membaca. Ini bantuan jalan dari mana Dari kemarin? KIP nih. KIP ya. KIP pertama ikut Dewan Provinsi. Dia minta 10 suara, saya kasih 25. Pas selesai 2 minggu dari lantik, langsung kami pergi, langsung turun lah Senin deh. Demokrat. Demokrat dia. Demokrat. Kalau masih Masih dia jadi ketua sekarang. Berapa ratus dia bantuan? Jalan? Berapa juta kemarin bantu untuk jalan? 100 lebih. 100 lebih ya? gubernur kita. Dari ujung sana tuh sampai sini. Pak Ria Nursan. Iparnya Pak Ria. Haji Nurja. Nah ini jadi wakaf. Kami sana Apa karena aja? Enggak, ini udah di itu tuker nih, Pak. yang ditukar. Yang ditukar ini, tuker 2 kapling sama Pak. Ini wakaf awal. Asalnya kan Pak Parno juga. Oh, asalnya Tanah Bapak Semuanya ini sampai apa? sampai ujung sana tuh, Pak. dulunya Dia ya. kalau dari Sampai itu. ada batas tarik sana tuh. Ini khusus kami. Itu kan nanti katanya mau dibangun jalan. Sampai ke sana. Itu yang dia jadi Inilah guling. meetingnya IT kita nih. Amin. Itu sih ngaminkan jadi IT itu udah ada. IT udah ada. Oh, lengkap itu ya personil. ngawas kita tinggal menjalan nih asal dong. Ini kerja ngawas cuma gini emang tapi jangan mempersulit, aku bisa kan ada amin udah. Ini lagi monitoring tanah wakaf. Makan lagi udah Ada tempat sini tempatnya. luar biasa Pak. Aku tahu dari cepat rela kita ke sini tak jauh lagi dah. Rupa jalannya bagus nih Pak ya. Kami sampai dari sini nih. Dan sampai 15 menit. Komplek saya tuh. Ya Allah dekatnya. Ini untuk mutar kendaraannya ada lagi. Oh iya buat lagi. Makan lagi. Untuk pinang. Tapi belum ada ya orang mau dimakan sini. Ada yang mau. Tidak rela. Soalnya pengen mau dijadikan Nih, padahal kalau pertama nih mantap nih. Ini dulu satu tempat tanah Pak Wano punya. kan digabung semuanya kan. Tapi katanya kalau ini bagus jalannya bisa tembus ke terminal sana tuh. Terminal kan sana tuh. Terminal Punggur itu. Ini kan belakangnya sana katanya akan diteruskan katanya sih. Tidak tahu kalau bener. Memang sih bagus. Kalau desa itu Tinggal tembak ke sana. Ini kan jalan fase memang. Yang penting ada orang mau ngasih tanah jalan itu jalan kan. Izin itu. Kalau diurus di sana bisa dijadikan fasum udah fasilitas umum kan langsung tembak jadikan jalan nih karena udah jalan keras kan tanah kan nggak rugi kita ini kan simpan. Jadi masalahnya anaknya Pak Parno nih kita. Iya Oh, nomor berapa nih? Kasih. pertama Oh pertama. Oh, udah berapa keluarga dah?
Belum, insya Allah lah. Belum ya? Masih muda. Ya. Berapa umur sekarang? 23, 25. 9. 9. Oh, udah 29 lah. Abang dulu 28. 28 kawin. Itu loh. Oh, Belum jodoh nih. Iyalah. Tengok kan. Nggak tahu kita yang penting Sekarang usaha. gimana aktivitasnya? Sama satu kantor dengan Pak Kartono. Di Kanwil. Di Kanwil. Kanwil. Bagian Bapak di humas. Kanwil, aduh. Pak Karno? Udah, Bapak polisi militer. Oh, polisi. Di sipil dia. Itu udah pensiun dah. Udah baru pensiun tahun kemarin tuh. Bukan masyarakat. Ini bagian apa sana? Di Kanwil. Masyarakat itu perlu Humas. yang mau Humas IT juga lah semua. Ini lah. Ah iya, Hasbullah. Ah iya. Iya lah dulu kan saya dulu di Mapinda. Sama-sama dia. Mapinda mana? Mapinda sama-sama kan satu. Enggak, di provinsi. Saya provinsi. Kalau kota pasti kenal dengan apa? Sebelah kan dulu kan kota dia kan pindah ke Kanwil dah sekarang. Jadi dulu apa kerjasama dengan Australia kan zaman Pak Momen itu. Ada tuh MBC. Lingkungan hidup. Apa tuh? Ada apa nih bantuan dari madrasah itu. Madrasah Development Center sama Pak Remi juga lah, Bang Remi gitu kan. Remi. Nah, di situ Istri Remi kan di tempat Bapak ngajar. Ngajar di situ. sini nih gotong royong semua. Asli kalau di sini gotong royong kompak ini. Ini berapa orang yang dulu ngerjain ini, Om? Hah? Kami ngerjakan ini 7 orang kan? Seharian? 7 orang ya. Iya, ini apa nih? Mana? Dari pagi sampai jam itu ini enggak ngecor ini. Cor ini. Oh iya. Iya. 1 hari dulu. Kami yang kerja tuh. Oh, koyong. Ada kali 30-an orang itu ada kali rame. Pokoknya kalau gotong royong di sini nih acungin jempol lah. Kalau Masih bagus. iya, makanan apa orang-orang masyarakat swadaya. Lu jalan. Ponakan dia nih ya terserah. Kerja keluarga semua ngerjain ini. Untuk saya. Apa yang tahu sih Agus siapa dia? Agus dengan itu ten. Asal gotong royong semua. Itulah makanya ditambahkan ini tambahkan. Jalan Pak ya. Oke Pak. Pak Ketua ya. Kemana sih itu? Pak Taman ini? Apa itu ada. Terima kasih Gus. Oh iya, siap. Ya Bang. Enggak usah. Terima kasih. Om, kalau bisa nanti dengan Pak Mustafa itu diurus juga, diinfoin ke beliau apa nih penyelesaiannya gimana lah secara internal dulu. Iya. Biar kita sama-sama megang nanti kalau udah pengurus di masjid itu udah selesai, di internal udah selesai, nah baru kita sama-sama ketemu lagi dari yayasan ini penentukannya gimana kan. Ibarat kita pun bangun sama-sama lah gitu. Iya. Mohon Bapak kan juga intinya supaya nih jalan tetap jalan kegiatannya itu kan. Karena beliau untuk kan masyarakat juga menghibahkan ini kan ingin punya amal. Iya. Berjalan amalnya. Tapi kalau tidak difungsikan kan tak beramal. Tidak ada jalan, tak ada. Vakum nih kayak gini nih. Jadi kita kena ketawain orang lain itulah yang di luar kita nih. Kita sama-sama kita ribut sendiri gimana selesai kan. Marusdin nanti lah yang lanjutan dia. Nah, jadi udah tahu dah gimana. Kita sih tinggal ngaminkan dia nih. Nih sayang kan tanah itu. Sayang. Kalau udah selesai kan nanti bisa jadi tanahnya apa? Dia nanti anunya nih. Enggak apa yayasan yang mengelolanya. Kalau jadikan kandang ayam atau apa bisa. Subur ini Bang kalau tanah. Iya. Salamnya dari Pak Parno ya. Ya, siap. Siap. Ini langsung belum langsung aja. Apa gitu? Langsung ya. Ayo langsung tulis sana.